Di tengah pandemi COVID-19, umat Islam tanah air bahkan dunia sedang melakukan ibadah puasa. Meski puasa, umat Islam dianjurkan tetap menjaga kesehatan, salah satunya meningkatkan imunitas tubuh. Lantas bagaimana cara tetap agar badan fit dan sehat selama ibadah puasa? Berikut kami hadirkan wawancara lengkap dengan Dr. Vivi Maghfirah, salah satu dokter Persyarikatan Muhammadiyah, dengan rekan kami, Kohara Rizky. Tips-tips sehat selama di bulan Ramadan ya, selama kita berpuasa, yaitu yang pertama ada 7 sih di sini ya. Yang pertama adalah kita tidak boleh melewatkan sahur. Kadang-kadang sebagian orang kan melewatkan waktu sahur karena mungkin mau bangun mager ya. Nah, jadi padahal di dalam hadis sendiri kan sahur itu menjadi hal yang hitungannya menjadi sunnah gitu. Nah, kenapa? Ini ada manfaatnya, yaitu kita bisa tetap bertahan untuk selama sehari 12 sampai 14 jam kita berpuasa. Nah, dalam sahur tersebut kita juga harus perhatikan nih isi piringku ya, seperti anjuran dari para ahli gizi, yaitu dalam satu piring itu harus lengkap ada komponen karbohidratnya, ada proteinnya, ya, ada protein juga ada lemak ya di situ ya dibutuhkan. Kemudian di samping itu juga ada beberapa mikronutrien yang dibutuhkan juga harus ada. Oke. Ya, tips yang kedua yaitu penuhi kebutuhan cairan. Tubuh kita ini kan 60%-nya adalah cairan ya. Nah, sehingga jangan sampai kita selama berpuasa ini kita dehidrasi atau kekurangan cairan. Oleh karenanya, asupan cairan ini sangat diperhatikan sekali sesuai dengan berat badan kita. Nah, kurang lebihnya sih di kisaran 1,6 sampai 2 liter ya kebutuhan cairannya. Oke. Kemudian kita juga yang ketiga adalah saat berbuka kita dianjurkan makan secukupnya. Jangan kita yang namanya puasa ketika berbuka menjadi apa istilahnya ya, dendam gitu ya. Saat berbuka semuanya itu harus dimakan. Padahal lambung kita punya kapasitas yang sangat terbatas. Nah, jadi bukalah secukupnya supaya nanti tidak beresiko kepada kembung atau melilit atau bahkan sampai diare kalau kita berlebih-lebihan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita saat berbuka itu kita hindari makanan-makanan yang berminyak. Biasanya kan di kultur kita ya lebih sering sekali kita mengkonsumsi kalau misalnya takjil itu lebih suka ke arah gorengan. Nah, kita konsumsi setiap hari lumayan kita mengkonsumsi kolesterol yang kita kumpulkan selama 1 bulan. Nah, jadi hindari atau kurangi makan makanan yang berminyak. Nah, kemudian tips yang kelima supaya kita menjadi tetap sehat ya dalam menjalankan ibadah puasa, yaitu kita kurangi makan dan minuman yang manis. Nah, bagaimana cara nguranginnya? Padahal kita kan dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang manis saat berbuka. Iya betul. Tapi bukan semua juga makanan kita itu semuanya harus manis semua gitu. Jadi ada juga yang gurihnya, ada yang sedikit manis. Jangan semuanya terlalu manis. Nanti malah berisiko kepada diabetes ya. Nah, kemudian yang tips yang keenam adalah olahraga teratur. Jadi bukannya mentang-mentang kita berpuasa, kita nggak olahraga. Tetap ya kita berolahraga, olahraga yang ringan dan jangan olahraga yang memicu kita untuk terlalu haus jadinya. Nanti kita malah batal puasanya ya. Nah, yang terakhir adalah tipsnya adalah tidur yang cukup. Nah, kenapa harus tidur cukup? Ya memang karena saat di bulan Ramadan memang kita kan juga ada yang namanya qiyamul lail ya atau tarawih ya. Nah, kita kerjakan itu. Kemudian kita harus bangun lagi pagi-pagi lagi sebelum subuh kita harus sahur. Nah, kalau misalnya kita tidurnya nggak teratur, nanti malah sahurnya lewat. Nanti kalau sahurnya lewat, puasanya juga jadi lemes gitu ya, karena kita tidak menabung energi pada saat sahur. Nah, begitu. Itu adalah tips selama kita di bulan Ramadan atau di bulan puasa ini agar berpuasa menjadi tetap fit. Begitu, Mas.
Dok, tadi juga kalau untuk makan di sahur dan juga untuk berbuka ada takarannya. Sebenarnya takaran untuk orang dewasa juga dengan beberapa lansia gimana dok? Apa ada perbandingan sendiri dok? Takaran itu sebetulnya sesuai dengan, tidak harus sama sih ya, kurang lebihnya sih kita pakai energi ya, Mas, ya, jadi kalori. Kurang lebihnya sih orang dewasa itu 1.700 sampai 2.000 kalori ya. Nah itu kita bagi saat berbuka sama saat sahur kalorinya. Nah kalau misalnya saat kita sahur cukup 500 sampai 700 kalori. Nah seperti itu. Nah kemudian yang paling penting lagi adalah sesuai dengan kapasitas lambung kita. Di hadis Nabi kan juga kita nggak boleh makan, sampai kita kenyang ya. Jadi kita sisakan sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga itu udara. Nah jadi, satu lambung ini jangan diisi makanan semua, jadi harus sepertiga saja kapasitas yang ada di lambung kita, seperti itu. Gitu Mas Farhan. Untuk terkait dengan meningkatkan produktivitas dan juga untuk tetap sehat bugar, apakah boleh perlu suplemen khusus bagi para umat muslim di Indonesia? Apa yang cocok sebenarnya? Suplemen atau cukup dengan gizi seimbang saja sebenarnya? Ya, baik. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang sudah, sehat, sudah sesuai dengan komposisi isi piringku yang tadi sesuai dengan, komponen karbohidrat, protein, dan lemak, juga ada komponen, lauk apa, makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan ditambah, susu. Nah, suplemen menjadi tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita, gitu. Karena apa yang kita butuhkan itu, terutama dalam makanan kita itu, karbohidrat sebetulnya yang dibutuhkan karbohidrat yang kompleks, Mas, bukan karbohidrat yang simpel atau sederhana. Jadi karbohidrat yang kompleks itu seperti oatmeal, sereal, puding nasi, roti, itu juga bagian dari karbohidrat yang kompleks, sehingga dalam tubuh kita itu dia menjadi, lebih lama diprosesnya. Jadi nggak cepat sekali, langsung menjadi gula, gitu ya. Nah, kemudian untuk makanan-makanan selain karbohidrat, kita kan butuh protein juga. Nah, mikronutrien yang penting, kita juga butuh asupan-asupan seperti, mikronutrien seperti omega, yang ada pada ikan. Nah, ikan-ikan seperti ikan teri basah, salmon, ikan tuna, sarden, lele. Nah, itu semua sangat, membantu kebutuhan dari, protein atau mikronutrien dalam tubuh kita. Nah, kalau sudah terpenuhi itu semua, sehingga kita nggak butuh lagi yang namanya suplemen.